بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا لكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثالث، وكنا بعد أن انتهينا من قراءة القاعدة، يعني قاعدة الفعل المبني للمجهول، ثم قرأنا الحوار وانتهينا منه والحمد لله. وكنا بدأنا في قراءة التمرينات أيضا. وهل تذكرنا أين كنا توقفنا في لقائنا الماضي؟ Masih ingat sampai di mana di pertemuan yang lalu? Pak Ustadz, kemarin saya keluar duluan. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، كنا في لقائنا الماضي توقفنا عند التمرين السادس. Kemarin kita terakhir berhenti dan kemarin yang kita baca terakhir adalah latihan 6 sekalian. Latihan 6 di sana terkait dengan latihan fi'il mabni lil majhul masih. Di sana ada beberapa contoh. Fahimatul labu ad-darsa jadi fuhimad darsu. Fatahal bawabu al-baba jadi futihal babu. Saraqal lissu as-sa'ata. Saraqa al-lissu as-sa'ata jadi suriqat as-sa'atu. Kemudian yaftahu tujjaru ad-dakakin al-an jadi tuftahu ad-dakakin al-an. Jadi kalau maf'ulun bihinya berupa isim zahir, maksudnya isim zahir itu bukan dhamir, maka tinggal dijadikan saja maf'ulun bihi itu kedudukannya dijadikan sebagai naibu fa'il dan marfu. Ya, jadi dirubah harokat terakhirnya atau dirubah tanda i'rab yang sebelumnya mansub jadi marfu. Begitu kan Ibu ya? Dan fa'ilnya dihapus. Dan kemarin latihan-latihannya juga sudah kita baca. Di sana ada 10 nomor dari yushrahul mudarris ad-dars marratain jadi yushrahul dars marratain sampai ila رقم 10 إن قرأنا لا يجد الناس السمك في السوق هذه الأيام. jadi لا يوجد السمك في السوق هذه الأيام. هل لديكم سؤال قبل أن نستمر إلى تمرين بعده؟ Ada pertanyaan, Muhammad? Assalamualaikum. Yang nomor 7, nomor 8 itu Ustaz. Raqam 9 ya. Mas soal. Pertanyaannya Jadinya terkait dengan apa? apa majhulnya bagaimana itu Ustaz? Cuman 2 huruf. Seperti yang saya tampakkan di layar. Di sana sudah tinggal jawabannya saja semuanya itu yang di layar. Subbatil qahwatu fil fanajin. Subba itu untuk mudhari. Tapi karena di sini naibu fa'ilnya muannas yaitu qahwah jadinya subbat al-qahwatu. Qahwatu panas. Baik Ustaz. Allah. Soal akhir yang saya tampakkan di layar ini semuanya jawaban Ibu.
Ya. Kalau aslinya soba ya Ustadz. Sobba, bukan Sobba. soba, tapi sobba. Ini fi'lun mudha'af. Fi'lun mudha'af, huruf kedua dan ketiganya Ba, huruf yang sama dijadikan satu. ba. Soba jadi ba. Seperti kalau misalkan di amsilah tasrifiyah, contoh mudha'af yang pertama adalah madda. Madda yamuddu. Nah, madda yamuddu artinya memanjangkan atau mengulurkan. Kalau misalkan dirubah menjadi fi'lun majhul jadinya mudda yumaddu. Oke, bukan? Ini juga demikian. Sobba jadi subba. Sobba iya subbu. Aslinya demikian. Sobba ya subbu maknanya menuang. Sobba ya subbu. Kalau dirubah menjadi fi'lun Yusibu. majhul jadinya Yusibu. sobba yu sobbu. Ingat tuh sekalian. eh, huruf pertama itu harus dhamma. Fi'lun majhul. Fi'lun majhul itu huruf pertamanya harus dhamma. Jadi subba itu huruf pertamanya dhamma. Kemudian fi'il mudhari'nya juga demikian, huruf pertamanya dhamma. Jadi yu sabbu. Yusobu. Kenapa kok yusabbu? Bukan yusibu. Karena kan kaidahnya bagaimana? Fi'il majhul kalau mudhari itu huruf pertamanya dhamma, huruf sebelum terakhirnya Patah. fathah. Sahih. Aslinya memang yusbabu gitu, tapi fathahnya pindah ke depan supaya kelihatan fathahnya. Dan fi'il madhinya juga aslinya fu'i fu eh, apa? Su biba, aslinya demikian. Fu'ila. Karena kan huruf sebelum terakhirnya harusnya kasroh. Namun karena dua huruf itu dijadikan satu, maka kasrohnya tidak kelihatan. Subba. Yang penting gitu. Yang penting bentuknya seperti itu. Kalau misalkan bingung ini gimana kasrohnya, fathahnya, maka diikuti saja contohnya. Madda yamuddu jadi mudda yumaddu. Sobba yasubbu jadi subba yusabbu. Subba itu fathah. Harusnya huruf sebelum terakhirnya kasroh, tapi tidak kelihatan kasrohnya karena huruf sebelum terakhirnya dijadikan satu dengan huruf terakhir. Soal akhir wa. Oke, lanjut soal. Nomor Terwujud. 6. Apa nih, Ustaz? Nomor Rakam 6. sita. Tafadhal, rakam sita. Mas soal. Lam. Oh iya, lam. Sukun. Lam yukhlaq. Oh ya Allah. Oh iya. Naam. La mithlu. Baik, Ustaz. Baik, mungkin beberapa kali saya mungkin terlewat untuk memberikan tanbih, memberikan keterangan, peringatan. Ketika kita mengi'rab, ketika kita mengi'rab lafdul jalalah atau lafat Allah, ketika kita mengi'rab lafat Allah, jangan kita mengatakan Allah kemudian disifati dengan sifat-sifat i'rab. Itu tidak boleh. Tapi yang kita i'rab adalah lafzul jalalah, lafadznya, lafadznya, lafadz tulisan Allah itu yang kita i'rab. Jadi yang kita i'rab ketika kita mengi'rab lafadz Allah, lafzul jalalah itu kita katakan lafzul jalalah marfu, misalkan fa'ilun marfu gitu kan. Lafzul jalalah fa'ilun marfu wa alamat raf'ihi dhammah. Seperti itu. Jangan Ada. kita katakan, Allah gitu terus kemudian kita sifati dengan sifat-sifat i'rab, Iya. maka nggak boleh karena sifat-sifat Allah itu selalu mulia kan, Ada dan penambahan lafaz sifat-sifat itu, Ustaz. dan sifat-sifat Allah itu tidak seperti sifat-sifat makhluk.
Makanya selalu para nuhat, ahli nahwu, ahli bahasa itu ketika mengi'rab lafaz Allah itu selalu mengatakan bukan Allah gitu, tapi lafzul Laf. jalalah, lafzul jalalah. Gitu Ibu ya. Wadah Muhammad. Baik, insyaallah wali. Barakallahu. Aslinya bagaimana yang tadi? Lam yakhluqillahu mislahum fil bilad, kan gitu ya? Ya, Lam yakhluq. Kemudian lam. dirubah menjadi fi'il majhul jadi lam yukhlaq misluhum fil bilad. Soal akhir, La yujad. يوجد أمهات الأمهات الأخرى هل لديكن سؤال؟ الحمد لله Siti Khadijah sudah hadir. Ahlan wa sahlan Siti Khadijah. Allah yahfadz. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan Sehat terlambat. ya? La ba'sa. Karim. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ana ta'akhir soalnya. Tidak ada pertanyaan Ummahat yang lain? Kok nampaknya adem, ayem, tenang semuanya. طيب إن كان ليس لديكن السؤال فنستمر إلى صفحة بعدها وتمرين بعد. التمرين السابع في الصفحة بعدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تأمل أو تأملي ما يلي. Perhatikan berikut ini. Di sana al-muallif memberikan contoh perbandingan antara fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Qal sa'alaka al-mudiru 'anil ghiyab. Sa'alaka al-mudiru 'anil ghiyab. Ma ma'na? Apakah kepala sekolah bertanya kepadamu tentang iya, hal-hal yang gaib itu kan? Bukan hal-hal yang gaib. Lucu. Ngaco. Nah, iya, ghiyab itu jamak dari ghaib atau gaib. Tapi Iya, jangan kita artinya diartikan hal-hal yang gaib. Maksudnya Nggak masuk yang kali. Absen. yang absen, yang gaib, yang yang tidak tidak hadir. hadir. Ayo, kalau sekolah ya Ustaz. Ya, ini Jadi mudir, kepala Mudir sekolah nanyain, nanyain. nanyain dunia lain. barakallahu fikum. Astagfirullah. Baik. Untuk Jadi betul-betul memahami maksud dari al-mu'allif di sini, sebenarnya kita perlu juga memahami di sini kedudukan atau i'rab dari masing-masing kata. Di sini a yang pertama ini adalah harf istifham, huruf yang fungsinya untuk pertanyaan. A. Kita juga. Jadi a di sini bukan harful mudhara'ah, bukan harful mudhara'ah dari dhamir mutakallim, bukan. Tapi ini kata tanya. A. Kemudian sa'ala ini adalah fi'lun madhin. Ya kan Ibu ya? iya. Kemudian kaf. Kaf itu sebagai apa, Umar? Hmm, apa namanya? Maf'ulun Apa bihi. namanya? Sahih. Eh, Kaf itu saat. maf'ulun Ya, bihi. Jadi ya dhamirun betul. muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Lalu al-mudiru sebagai Fa'il. fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian an itu harful jar dan al-ghiyabi ismun majrur wa alamatu jarhi kasrah. Ya kan Ibu ya? Baik. Sekarang kita tahu dalam susunan jumlah ini bahwasanya sa'ala itu fi'lun ma'lum. Kemudian dhamirnya, kemudian fa'ilnya adalah al-mudir dan maf'ulun bihinya berupa dhamir. Gitu kan Ibu ya? Maf'ulun bihinya Iya. berupa dhamir yaitu Dom. kaf. Baik.
Kaidah yang kita pelajari sebelumnya, ketika kita ingin merubah fi'lun ma'lum menjadi fi'lun majhul, maka setelah kita rubah itu apa? Maf'ulun bihinya kita jadikan sebagai naibu fa'il marfu. Ya atau ya? Ya atau ya? Halo. Kan Ustaz, apa Ustaz? Iya Ustaz, tadi ada ini. Tolong diulang Ustaz pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Sebelumnya, kaidah yang kita pelajari sebelumnya, ketika kita ingin merubah fi'lun ma'lum menjadi fi'lun majhul, maka setelah kita rubah, setelah selesai kita rubah menjadi fi'lun majhul, maf'ulun bihinya, kita rubah menjadi naibu fa'il dan marfu. Ya tuh ya. Iya. Sip. Lalu, bagaimana kalau maf'ulun bihinya berupa dhamir? Bagaimana kalau maf'ulun bihinya berupa dhamir? Maka saat kita ganti fi'lunnya menjadi fi'lun majhul, naibu fa'ilnya juga tetap berupa dhamir. Hmm. Gitu Ibu ya. Naibu fa'ilnya juga tetap seperti tadi maf'ulun bihinya dhamir, maka naibu fa'ilnya juga berupa dhamir. Tapi harus kita rubah menjadi dhamir rafa. Dhamir yang dalam keadaan rafa. Bukan dhamir nasab lagi. Kalau sa'alaka, kafnya ini dhamir nasab. Dalam keadaan nasab. Ya tuh ya. Iya, iya. Iya. Jadi Kalau kita rubah ada ya. sa'ala, kalau kita rubah sa'ala menjadi su'ila, maka naibu fa'ilnya berupa dhamir rafa yang biasanya kita gunakan sebagai fa'il. Maka di sini kita gunakan sebagai naibu fa'il. Makanya di sana kalau kita perhatikan kita bergeser ke setelahnya di sana su'ilta 'anil ghiyabi su'ilta 'anil ghiyabi. Kalau tadi yang di awal sa'alaka, apakah kepala sekolah bertanya kepadamu gitu. Kamu yang ditanya. Setelahnya di sana kalau fi'lunnya majhul, su'ilta, apakah kamu ditanya? Gitu Ibu ya. Bingung tidak Umar sekalian? Harus di ini dulu Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Ah, Dan berubah dan di atas sudah beda ya Bu. nah. Laka. Jadi kalau kita perhatikan latihan-latihan sebelumnya Umar sekalian, latihan-latihan sebelumnya itu maf'ulun bihinya dan naibu fa'ilnya semuanya isim dhahir. Maksudnya bukan dhamir. Ya kan Iya. Ibu ya? Iya. Nah, di sini al-mu'allif ingin menjelaskan bagaimana kalau maf'ulun bihinya berupa dhamir, maka naibu fa'ilnya ketika dirubah menjadi fi'il majhul, naibu fa'ilnya juga harus berupa dhamir, tapi bentuknya berbeda. Kalau maf'ulun bihi itu dhamir nasab karena memang dalam keadaan nasab, maka naibu fa'il itu dalam keadaan rafa karena naibu fa'il seperti fa'il selalu dalam keadaan rafa. Gitu Ibu ya. Jadi kafnya dirubah menjadi ta. Tapi kan maknanya sama-sama kamu, anta, ya kan Ibu ya? Sama-sama mukhatab. Iya. Hanya kondisi Kondisi stoknya iya. Nah, di sana al-mu'allif menyebutkan keterangan di bawah idza kana al-maf'ul bihi dhamiran. Jika maf'ulun bihinya berupa dhamir, utiya bi dhamirir raf'i liyahulla mahallahu. Maka pada fi'lun majhulnya kita harus menggunakan dhamir rafa untuk menempati posisi naibu fa'il. Gitu Ibu ya. Kama yatadhihu minal jadwalaini at-taliyain. Seperti dijelaskan pada dua kolom berikut. Jadi di halaman setelahnya atau halaman berikutnya dan berikutnya lagi ada dua kolom di sana. Beliau menjelaskan contoh-contoh kalau naibu fa'il berupa dhamir. Kita lihat umum sekalian. Oh iya, di sana berurutan ini jadwal yang pertama atau kolom yang pertama. Di sana berurutannya fi'lun
mabni dulu lil ma'lum, fi'lun ma'lum dulu, kemudian fi'lun majhulnya, kemudian terakhir keterangan naibu fa'ilnya berupa apa. Dan ini eh, kolom ini semuanya yang disebutkan adalah fi'lun madhi nih ibu-ibu sekalian. Untuk fi'lun mudhari di kolom berikutnya lagi halaman berikut. Baik, di sana. Tapi kalau kita perhatikan di sini tidak ada yang musanna ibu ya, tidak ada yang musanna. Memang al-mu'alif fokus untuk yang mufrad dan jamak. An-naqra. Sa'alahu al-mudarrisu. Apa makna sa'alahu al-mudarrisu? Pak guru bertanya kepadanya. Kan itu kan? Berarti domirnya huwa. Biasanya hu, yaitu maf'ulun bihinya. Sa'alahu. Ketika dirubah menjadi fi'lun majhul, ibu-ibu sekalian tidak bingung ya yang saya bahas yang ini. Iya, Ustaz. Nah, ketika sa'alahu dirubah menjadi fi'lun majhul, maka su'ila begitu saja. Su'ila sa'alahu, misalnya sa'alahu al-mudarrisu. Maka jadi su'ila. Al-mudarrisunya kan pasti dihapus, fa'ilnya selalu dihapus ya kan Ibu ya? Iya. Tinggal su'ila, tinggal fi'lunnya dan naibu fa'il. Naibu fa'ilnya mana? Naibu fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Karena memang dhamir memang seperti ini kan Ibu Mbak, seperti kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi fa'il pada untuk dhamir huwa itu biasanya dhamir mustatir. Ayo berikutnya sa'alahum. Jadi humanya dilewatin di sini. Kalau huma sebenarnya nggak susah juga. Kalau misalkan sa'alahuma jadi su'ila gitu. Jadi sebenarnya perlakuannya persis seperti fi'lun ma'lum kalau disambung dengan dhamir rafa. Kalau kita hafal dulu kan kataba kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna. Tambahan-tambahan di akhir semuanya sama persis. Itu kan dhamir rafa semuanya tambahan di akhir. Ya kan Ibu ya? Iya. Kan di sini juga demikian. Kalau misalkan huma berarti su'ila gitu. Naibu fa'ilnya aliful isnain. Tapi kalau di sini al-mu'alif langsung berpindah ke hum. Sa'alahum al-mudarrisu jadi su'ilu. Su'ilu. Naibu fa'ilnya berupa wawul jama' yang huruf tambahan di akhirnya. Ana Berikutnya, belum. bagaimana Om? Bagaimana Om? Ada yang bingung? Siapa Iya, yang tadi Mbak saya nggak ngerti Ustaz. Mbak Hani? Iya, nah Ustaz diulang Ustaz. Ya, ulang. Sa'alahu al-mudarisu. Itu susunannya Sa'alah. gimana Ustaz jadinya? Sa'alahu, sa'ala itu fi'lun madhin biasa. Kemudian hu Nah, itu sebagai apa? tadi kan dibilangnya maf'ulun Ya bukan iya, ya, maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Sa'alahu al-mudarisu. Fa'ilnya Al-mudaris itu al-mudarisu. sebagai sahih. Sudah paham sampai di sini? Tar dulu Ustaz. Tar dulu. Saya belum nyambung itu Ustaz. Justru sa'alahu di situ memang nggak ada domir di situ ya Ustaz. Nah, itu dhamir, Mbak Hani. Hu itu kan dhamir. Hampir saja saya bilang Bambang gitu. Kalau 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 Lalu kalau santri huknya, mas, nah, huknya jadi hilang itu loh Ustaz. hunya jadi Pas hilang. nggak bisa hilang. Heeh. Ulun bihi. Iya, sahih kan itu maf'ulun bihi. Ketika em, Oke. fa- Pas ketika guru fi'lunnya bertanya dirubah menjadi kepadanya. Oh pelan-pelan. ya. Saya ngomong jangan ikut ngomong. Iya. Eh, Ntar nggak paham juga. Ketika fi'lunnya dirubah menjadi fi'lun majhul, maka maf'ulun bihi itu kan jadi naibu fa'il. Ya saya. Iya. Naibu fa'il. Dan kalau misalkan berupa dhamir, maka harus dhamir yang dalam keadaan rafa' juga. Ya saya. Iya. Dhamir dalam keadaan rafa' yang
digunakan sebagai maf'ulun bihi. Afwan. Domir dalam keadaan rafa yang digunakan sebagai naibu fa'il itu persis seperti domir yang digunakan sebagai fa'il. Kalau kita dulu menghafal tasrif fi'lun madin yang bersambung dengan fa'ilnya, kita hafal bagaimana Ibu sekalian? Kataba, kataba, katabu, katabat. Katabat. Ya kan Ibu ya? Katabat. Masih ingat itu Ibu sekalian? Insya Allah masih Ustaz. Jadi kalau misalkan domir huwa ada tambahan tidak di akhirnya, kataba nggak ada tambahan, tapi fa'ilnya mana? Fa'ilnya ada. Mana? Berupa domir mustatir takdiruhu huwa. Ya, so ya. Iya. Maka di Oh, sini pun balik juga ke situ. demikian. Naibu fa'ilnya berupa domir mustatir takdiruhu huwa, sama persis. Itu Ibu ya. Iya. Kalau misalkan huma kataba ada alifnya. Berarti kalau misalkan di sini sebagai naibu fa'il juga su'ila. Tinggal ditambah alif saja. Alifnya itu sebagai naibu fa'il, bukan fa'il. Saya ulangi lagi tadi mas sekalian kaidahnya. Domir yang digunakan sebagai naibu fa'il adalah domir-domir yang kita gunakan sebagai fa'il. Jadi bentuknya persis. Domir yang kita gunakan sebagai naibu fa'il adalah domir-domir yang kita gunakan sebagai fa'il. Persis. Kalau kita dulu misalkan apa? Doroba lah misalkan. Doroba meskipun ini contoh yang kurang baik tapi ini yang mudah. Contoh yang mudah. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobata, dorobatuma, dorobatum, dorobti, dorobatuma, dorobatunna, dorobtu, dorobna. Baik. Itu kan fi'lun dan fa'il semuanya, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau fi'lunnya kita rubah menjadi fi'lun majhul, maka bagaimana? Duriba. Tinggal dirubah harokatnya saja. Untuk domirnya sama persis. Doriba, doriba, doribu, doribat, doribata, doribana, doribata, doribatuma, doribatum, doribati, apa? Pakai tak? Doribati, doribatuma, doribatunna, doribatu, doribana. Sama persis. Jadi jangan bingung. Dia perlu bingung di sini. Gimana? Insya Allah. Jadi domir rofa itu domir kan tadi kan saya di awal saya sampaikan mahasiswa sekalian, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wafaqanallah jami'an. Saya sampaikan di awal, kalau maf'ulun bihi itu berupa domir, maka saat fi'lunnya dirubah menjadi fi'lun majhul, naibu fa'ilnya juga harus berupa domir. Tapi domir yang digunakan berbeda. Kalau maf'ulun bihi itu adalah domir nasab atau domir fi mahali nasbin, domir dalam keadaan nasab, maka naibu fa'il itu harus menggunakan domir rofa, domir yang dalam keadaan rofa. Domir keadaan rofa yang mana? Domir yang biasa kita gunakan sebagai fa'il. Saya bilang gitu kan Ibu tadi, Ibu ya? Ya. Maka itu yang kalau misalkan kita gunakan sebagai fa'il, katabu, yang kita hafal. Atau pakai doroba boleh. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana. Sama urutannya sama seperti itu. Dan domir di akhirnya juga sama persis. Jadi tadi saya contohkan doriba, doriba, doribu, doribat, doribata, doribana, dan seterusnya. Maka di sini demikian juga mahasiswa kalian. Kalau misalkan diurutkan secara tasrif, kan tadi sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum. Kita sebutkan yang maklum dengan maf'ulun bihinya dulu, Om ya. Sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum, sa'alaha, sa'alahuma, sa'alahunna, sa'alaka, sa'alakuma, sa'alakum, sa'alaki, sa'alakuma, sa'alakunna, sa'alani, sa'alana. Dhamir yang di akhir itu semuanya adalah maf'ulun bihi.
Gitu kan Ibu ya? Iya. Namun ketika kita rubah fi'lunnya menjadi fi'lun majhul, maka domirnya harus domir rafa seperti yang kita gunakan sebagai fa'il. Jadinya bagaimana? Su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna, su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Ada yang masih bingung, mas sekalian? Allah nikunna. Abu Abal Anwar. Halo, Ya Kamu Ustaz. Ustaz. gimana? Masih Insya bingung, Allah. Mbak Hani? Insya Allah enggak Ustaz. Mbak Hani, Mbak Hani gimana? Kalau Mbak Asma sudah nggak bingung, tapi Mbak Hani gimana, Mbak Hani? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya beneran nggak ini? Kok nggak, bukan insya Allah yang terpaksa. Insya Allah Ustaz, ngikutin Ustaz. Oh, kenapa? Bu Dita, bagaimana Bu Dita? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, insya Allah bingung atau insya Allah nggak bingung? Insya Allah lumayan. Lumayan nyambung, Ustaz. Daripada Lumayan tadi ya, awal-awal. kirain lumayan bingung. Oh, kenapa? Bu Anita, Bu Siti Khadijah, Iya, bagaimana? Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Insya Berusaha Allah, memahami. Insya Allah kenapa? belajar. Nah, Insya semoga Allah Allah. berikan taufik. Apa no? Tapi kalau misalkan masih bingung silahkan ditanyakan. Ini tadi masih di awal sa'alahu kemudian dirubah menjadi su'ila, Mahat bingung, jadi saya langsung sebutkan tasrifnya saja supaya simpel. Uh, jadi sekarang kita baca satu persatu lagi. Sa'alahu al-mudarrisu. Ingat, ini sa'alahu, ini fi'lunya fi'lun ma'lum. Dan berikutnya ada maf'ulun bihi. Ketika kita rubah menjadi fi'lun majhul, maka domirnya itu juga harus kita rubah. Nggak bisa su'ilahu, kan nggak bisa. Su'ilahu, hu ini apa? Nggak nyambung. Kan hu kan domir nasab atau domir jar. Sedangkan setelah fi'lun majhul nggak ada yang mansub dan nggak ada yang majrur, ya kan Ibu Mbak? Nggak mungkin kita bilang su'ilahu. Su'ila itu sudah mengandung domir yang mustatir, takdir huwa. Kemudian sa'alahum, kalau yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini langsung hum. Sa'alahum al-mudarrisu. Jadi su'ilu, humnya berubah menjadi wawul jamaah itu Ibu sekalian. Gitu ya Ibu ya? Iya. Jadi kemudian sa'alaha, ini yang hiya, sa'alaha al-abu, jadi su'ilat, dhamirnya berubah, ha di sana berubah. Jadi naibu fa'ilnya berupa apa mas sekalian? Lamir mustatir takdiruhu. Iya. Dhamir mustatir takdirhu hiya. Jadi betul-betul persis seperti kalau kita mentasrif fi'lun dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Hanya saja di sini bukan fi'lun dan fa'il tapi fi'lun dan naibu fa'il. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau dulu katabu, katabat sama, katabat atau kutibat sama. Fi'lunnya saja yang fi'lun maklum dan majhul. Tapi kalau domirnya sama. Gitu ya Ibu ya? Iya Ustaz. Baik. Berikutnya di sana langsung ke jamak muannats hunna. Sa'alahunna. Al-abu hunna di sini adalah maf'ulun bihi. Kalau fi'lunnya kita rubah menjadi fi'lun majhul, maka hunna berubah juga menjadi dhamir rafa. Jadi su'ilna. Mana naibu fa'ilnya? Nun niswah. Nun niswah di akhir ini. Kalau kita tasrif katabu, katabat, katabata, katabna. Jadi kan Ibu ya, katabna. Nunnya pendek. Maka di sini juga su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna. Sama persis. Dhamir rafa. Baik.
Berikutnya kita berpindah ke mukhatab. Anta sa'alaka al-mudarrisu. Sa'alaka al-mudarrisu. Pak guru bertanya kepadamu. Kaf di sini maf'ulun bihi. Fi'lunnya fi'lun ma'lum, kafnya adalah maf'ulun bihi. Ketika kita rubah fi'lunnya menjadi fi'lun majhul, maka kafnya ini juga harus berubah menjadi dhamir rafa'. Jadinya su'ilta. Su'ilta, anta, su'ilta. Taknya ini yaitu tak mukhatab sebagai naibu fa'il fi mahalli raf. Kemudian langsung berpindah ke jamak yaitu mukhatabun antum, jadi sa'alakum al-mudarrisu. Sa'ala fi'lun ma'lum, kemudian kum itu sebagai maf'ulun bihi. Ketika fi'lunnya dirubah menjadi fi'lun majhul maka jadi su'iltum. Tum itu sebagai naibu fa'il. Baik, di sini ada kesalahan. Di sana harusnya sa'alaki. Ada menurut kalian? Sa'alaki. Kita tandai dulu. Kalau ini salah. Sa'alaki, bukan sa'alaka. Sa'alaka sudah di atas. Ya kan Ibu Bukan? Iya. Sa'alaka. Sa'alaki, kafnya itu adalah maf'ulun bihi. Ketika kita rubah jadi fi'lun majhul, maka dhamir kaf ini harus dirubah menjadi dhamir rafa'. Jadi su'ilti, su'ilti, anti. Taknya ini sebagai tak mukhatabah dalam kondisi nasab. Ti ini dalam tak mukhatabah dalam kondisi rafa' sebagai naibu fa'il. Langsung berpindah ke mukhatabat, jamak muannas. Antunna jadi sa'ala kunna. Antunna jadi sa'ala kunna. Al-abu. Kunna ini maf'ulun bihi. Kalau fi'lunnya kita rubah jadi fi'lun majhul, maka kunna harus juga berubah jadi dhamir rafa. Jadi su'il tunna. Tunna itu tak mukhatabat. Dhamir mutasil. Mabni. Dalam kondisi apa? Rafa sebagai naibu fa'il. Kemudian berpindah ke mutakallim. Ana jadi sa'alani al-mudarrisu. Sa'alani al-mudarrisu. Ya mukhatabah di sana. Ya mutakallim maksud saya. Wah kalian nggak tahu ini kok. Salah. Sa'alani ya di sana adalah ya mutakallim. Ya mutakallim sebagai maf'ul bihi. Sa'alani al-mudarrisu. Kalau sa'ala dirubah menjadi fi'lun majhul, maka ya mutakallim itu juga harus berubah menjadi dhamir rafa'. Jadinya su'iltu. Jadi tak mutakallim di situ sebagai naibu fa'il. Terakhir, nahnu. Contohnya di sana sa'alana al-mudarrisu. Na itu adalah na al-mutakallimin dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Ketika kita rubah fi'lunnya menjadi fi'lun majhul, dhamirnya bentuknya tetap. Dhamirnya bentuknya tetap karena na al-mutakallimin baik dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, bentuknya sama. Nah, lalu bentuknya na, nggak ada bentuk lainnya dalam semua kondisi i'rab. Maka jadinya su'ilna di sana. Kalau fi'lunnya majhul, su'ilna sama. Atau kalau misalkan di sini bingung bahasa kalian, diurutkan saja sesuai tasrif seperti saya sebutkan tadi. Kalau dulu kita mentasrif fi'lun ma'lum, sekarang coba diterapkan tasrif itu pada fi'lun majhul. Kita coba pada kata su'ila, 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 su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna, su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Mungkin itu lebih simple daripada kita membahas perbandingan dhamir nasab dan dhamir rafa'nya. Begitu kan Ibu Ben?
Ya Ustaz. Apa Lebih enak. aja. Lebih simpel. Secara kita kita pakai metode amsilah tasrifiyah. Sudah ditasrif begitu saya. Iya. Gitu Ibu ya? Lebih enak kita lebih enak ditasrif ya Bu ya. Mm-mm. Nah, apa Ustaz? Mau tanya, Nah, jadi kalau musanna itu naibul fa'ilnya al-alif ya Ustaz? sahih. Musanna, naibu fa'ilnya adalah aliful isnain. Itu dhamir, muttasil, mabniyun, ala sukun, fi mahalli raf'in, naibu fa'il. Eh, coba dengan kata yang lain gitu Ustaz, biar kita mikir Ustaz. Jangan yang di Biar buku. kita mikir. Biar kita mikir. Emang nggak mikir sebelumnya. Ini kan cuma baca Mikir. di buku. Ya, Ya gitu. tadi misalkan yang saya contohkan tadi juga mudah. Misalkan duriba. Duriba. Jadi kalau coba ditasrif tadi bagaimana Om? Yang seperti saya sebutkan tadi. Duriba. Duriba, duribu, duribat, duribata, duribena, duribatum, Duribata eh, dulu. Anta. duribatuma, duribatum, duribati, duribatuma, duribatuma, duribatunna, duribatu, Nah, duribana. jayid ahsantum. Salah. Mudah kan, Om? Ya yang Ustaz udah nyontoin. Ya, Apa baik. ya? Ini ibu-ibu antang ini. Bagian Sedang mencerna, Bu. Salah Masya jadi Allah. Cepat banget, sok-sokan sedang Iya, mencerna, Bu. sok-sokan. Tuh Salah kan. pencernaan. Jadi ya tetap memang terkesima. Saya sih saya terkesima. Mungkin Ya, coba Bang. dengan ini kali ya, dengan soal aja kali. Nah, iya itu Bu, maksudnya dengan kata yang lain kan. Heeh. Ya, Maksudnya dengan kata yang lain, Misalnya oh maksudnya contoh. iya. misalkan Tadi kalau kan saya bingung. akhoda itu fi'il ma'lum. Tuh. Kalau dirubah menjadi fi'il majhul bagaimana? Kemudian ditasrif. Uhi. Uki, ukizu, ukiza kan? Naam. Uhiza, uhiza, uhizu, uhidat, uhidata, uhiz, Ukiza, ukizu, ukiz, uhiza, uhizu, uhidat, uhidata. ukiza, ukizu, Nah, ukidat, uhiz, ukiz, tuma, ukizna, uhid, tuma, ukiz. uhidna, uhidzu, uhidna. Terus ukiza, Coba begini ya wahai sekalian. Coba nampaknya ibu-ibu sekalian juga agak lupa-lupa terkait dengan tasrif. Coba dimurojaah lagi. Dulu tasrif fi'il madhinya. Kan kataba, katabu, katabat, katabat, katabata, katabata, katabana, katabana, katabeta, katabata, katabatuma, katabatuma, katabetum, katabatum, katabeti, katabati, katabtuma, katabtuma, katabtunna, katabatunna, katabtu, katabatu, katabena. katabana. Seperti itu kan, Om ya? Jadi Nah, perubahannya hanya di akhir saja. Ya atau ya? iya. Iya. Perubahannya di akhir saja. Maka kalau kita terapkan pada fi'lun majhul juga sama, perubahannya di akhir saja. Ukhidha, ukhidha, ukhidhu, Ukizu, ukhidat, ukizat, ukhidata, ukhidata, ukizata, ukizata, ukhidna, ukisna, ukhidta, ukistuma, ukhidtuma, ukistum, ukhidtum, ukisti, ukhidti, ukistuma, ukhidtuma, ukistunna, ukhidtunna, ukistu, ukhidtu, ukisna. ukhidna. Dah, Gitu ya, Bu ya? ya. Panas dah. Enggak, panas dingin Om. Dingin ini tadi mau gerimis nggak jadi ya. Di sini hujan sebentar. Oh, hujan Bu. Alhamdulillah. Sebentar, hujannya cuma semenit kali. Kalau kemarin, terus ya Bu. Cuman ini doang, cuman gerimis kayak. Panasnya Masya Allah hari ini, Masya Allah. Ya, panas kok memang siang. Ya, Ustaz. dingin karena di depan kipas angin saja. Kak. Hmm.
Nah, betul betul. Saya kalau ngajar itu pakai kipas angin kecil kayak gini. Tafadhol Tadi ya. kok Hal ini tiba-tiba, soal. Ustaz, tadi kok tiba-tiba bicara isim musana kan, jadi tadi saya bingung tuh Ustaz, jadi mikir. Jangan gampang bingung, santai saja, Mbak. Enggak kan kita kan lagi belajar fiil majhul gitu. Tapi Domir itu kan memang domir itu kan juga memang terkait dengan mufrad musanna jamak. Domir itu kan ada domir mufrad huwa, anta, anti itu domir mufrad. Kemudian domir musanna apa? Huma, antuma itu domir musanna. Kemudian domir jamak apa? Hum. Kemudian antum, antunna, nah, nah, hunna. nah, Ya, nah, ya. nah, Ustaz. Sedangkan al-mu'allif di sini tidak menyebutkan domir musanna. Makanya Nah, tadi Bu Asroha bertanya, kalau domir musannanya bagaimana? Aliful isnain. Itu yang jadi naib Enggak, fa'il. emang suka gini kan di buku ini yang Sahih, yang sana suka kagak suka sahih. kelewat-lewat. Bukan suka bukan suka kelewat-kelewat. Ini Maksudnya emang nggak unsur ditarik. kesengajaan. Sahih. Mm-mm. Ini sengaja memang al-mu'allif itu mungkin mungkin niatnya baik. Beliau supaya tidak terlalu banyak yang dipikirkan, ya kan? Jadi Oh, oke, oke. dikurangi musannanya dikurangi. Biar nggak Nanti kebanyakan akan pikiran. ada di nanti musannahnya dibahas sendiri saja. Mungkin niat beliau seperti itu. Tapi mungkin karena ide beliau ini jadinya mungkin nggak biasa gitu ya. Sedangkan kita sudah terlanjur biasa itu semuanya lengkap. Iya, Ustaz. Jadinya kita yang malah harus menyesuaikan dengan eh, cara penjelasan beliau. Tapi nggak apa. Semoga Allah merahmati beliau. Ustaz. Soal akhir. Ada lagi pertanyaan wah. Masih ada yang bingung tidak? La Cara yujab yang Ustaz. paling cara yang paling simpel kan sudah ditasrif begitu saja Ibu ya Ya, untuk Ustaz. menentukan. Baik, berikutnya siap-siap lagi Mahat. Hmm. Berikutnya masih ada kolom seperti ini, tapi fi'lnya fi'lun mudhari. Kita lihat. Ibu. Fi'lun mudhari. Lagi-lagi Mahat sekalian, coba kalau dulu kita mentasrif fi'lun mudhari yaktubu. Ini Ya. mukadimah supaya nggak bingung terlebih dahulu ke perbandingan antara domir nasab dan domir rafa. Coba dulu yaktubu. Yaktubu kalau misalkan kita tasrif jadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, Taktubu, taktubani, taktubani, taktubena. yaktubana. Yaktubena. Oh ya, ya. Oh, yaktubana masih domir ghaib. Kemudian anta, taktubu, taktubani, Taktubani, taktubuna. taktubuna. Anti, taktubina, Taktubina, taktubani, taktubani, taktubna. taktubena. Ya. Ana, Ana aktubu, taktubu, naktubu. naktubu. Jadi, masih ingat kan Ibu ya? Insya Allah. Perhatikan kalau fi'lun mudhari itu yang diperhatikan itu tidak hanya bentuk akhirannya. Kalau fi'lun madin tadi yang diperhatikan kan hanya akhirannya saja yang berubah ya kan Ibu ya? Iya. Tapi kalau fi'lun mudhari yang harus kita perhatikan adalah huruf pertamanya yaitu harful mudhara'ah apakah ya atau ta atau hamzah atau nun. Itu harus kita perhatikan juga dan kita juga harus memperhatikan akhirannya juga. Di sana ada domir-domir tambahan di akhirnya. Yaktubu, yaktubani, ada alif dan nun. Yaktubuna, ada waw dan nun. Kemudian taktubu, taktubani, ada alif dan nun. Yaktubna, ada nun di akhirnya. Kemudian anta taktubu, taktubani, ada alif dan nun. Antum taktubuna, ada waw dan nun. Anti taktubina, ada ya dan nun. Antuma taktubani, antunna taktubna, ada nun di belakang. Kemudian aktubu tidak ada tambahan di akhir. Maka harus kita perhatikan. Kalau kita terapkan pada yas'alu, misalkan yas'alu, ya ini yang maklum dulu Ibu ya, yang maklum. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna.
Tas'alu tas'alani yas'alna. Ya kan Ibu ya? Kemudian anta tas'alu tas'alani tas'aluna. Anti tas'alina tas'alani tas'alna. Ana as'alu nas'al. Itu fi'lun ma'lum. Bagaimana kalau majhul? Bagaimana kalau majhul? Berarti tinggal dirubah harokatnya saja. Huruf pertamanya yaitu harful mudharaahnya jadi dhammah dan huruf sebelum terakhirnya jadi fathah. Kan gitu Bu ya? Yas'alu jadi yus'alu. Yus'alu. Betul Bu ya? Yus'alu. Ya. Lalu kita tasrif. Yus'alu, yus'alani, yus'aluna. Aluna. Kemudian hiya, Tus'alu. tus'alu, tus'alani, Tus'alani. yus'alna. Yus'alna. Kemudian anta, tus'alu, Tus'alu. tus'alani, tus'aluna. Tus'aluna. Anti, Tus'alina. tus'alina, tus'alani, tus'alna. Kemudian ana, us'alu, Tus'alu. nus'alu. Subhanallah. Berarti di sini Jadi tasrif mudah kan Ibu ya? Udah. Mudah. Yas'alu. Ini ada yang salah juga. Ini nus'alu. Di buku ada yang salah. Bingung tidak menghasilkan kalau kita tasrif seperti tadi? Ini agak beda nih Ustaz. Agak beda. Oh, yang agak beda siapa? Bu Asroha. Agak lain. Agak lain. Ini Tasrif itu juga masih suka salah-salah sih Pak Ustaz. ya. Ini film mudhari kan Ustaz ya? Nah, fi'lun mudhari. Yes. Tadi halaman sebelumnya tadi yang salah apa ya? As'aluka. Oh, harusnya as'aluki. As'aluka. Ya. Sa'alaka, sa'alaki. Bagaimana kalau di tasrif? Tinggal diikuti tasrifnya saja, Ibu sekalian ya. Sesuai dengan tasrif yang kita biasa gunakan. Enggak, tadi agak bingung itu as'alu ya, memang fi'il mudhari semua ya Ustaz ya. Nah, As'alu fi'il semua. mudhari. Maf'ulun bihi-nya yang berbeda itu. Bagaimana Mas sekalian bingung tidak sebelum kita bandingkan di sini antara dhamir nasab dan dhamir rafa'nya. Karena ini fi'lun mudhari. Yang paling secara paling simpel ya di tasrif seperti tadi. Seperti fi'il madin tadi kan lebih mudah ditasrif daripada kita bandingkan satu persatu dhamir nasab dan dhamir rafa'nya ya kan Ibu ya? Yus'alu. Yus'alu punya. Bagaimana Mas? Oh iya. Ini sama musananya juga nggak ada ya Ustaz ya. Nah, sudah. Yas'alu yus'alu. Yus'alu yus'alu yus'alu. Yus'alu yas'alu. Yang majhulnya Ustaz lumayan tuh. Salah. Sebenarnya sama Om, sebenarnya sama saja. Tasrifnya itu sama saja, hanya bentuk harokatnya saja berbeda. Kalau huruf-huruf tambahan di depan dan di akhir sama. Wah, fi'lun ma'lum, fi'lun majhul. Bedanya hanya harokatnya saja.
Yus. Yus'aluna. Yus'aluna. Tus'aluna. Yus'aluna. Nah, Tus'aluna. Tus'alina. Nah, ده مكتوب lahuma. اكتب على المكتوب. Ya, pelan-pelan. Nah, ini cukup. Gimana masih kalian? Ada soal? Baik, Lain, Cek. Sudah dicoba-coba masih kalian? coba, coba. Salah ya. Baik. Kita bandingkan sekarang sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Beliau membandingkan fi'lun afan, dhamir nasab dan dhamir rafa'nya. Yas'aluhu al-mudarrisu. Hu-nya sebagai maf'ulun bihi. Maka fi'lunnya saat menjadi fi'lun majhul, kita rubah juga dhamirnya. Jadi dhamir rafa'. Jadi yus'alu, dhamir rafa'. Mana dhamir rafa'nya? Dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Kemudian yas'aluhum, langsung ke jamaknya. Yas'aluhum al-mudarrisu, jadi ya yus'aluna. Yus'aluna. Wawul jamaah itu sebagai naibu fa'il. Kemudian berpindah ke muannas, mufrad muannas hiya. Yas'aluha al-abu. Yas'aluha, ha itu sebagai maf'ul bihi. Kalau fi'lunya kita rubah menjadi fi'lun majhul, maka ha itu kita rubah juga menjadi dhamir rafa'. Jadi tus'alu. Mana dhamir rafa'nya? Dhamir mustatir juga. Takdiruhu hiya. Iya. Kemudian yas'aluhunna, langsung jamak di sini. Yas'aluhunna al-abu. Hunna ini sebagai maf'ulun bihi. Ini dhamir nasab, dhamir dalam keadaan nasab. Ini maf'ulun bihi. Kalau fi'lunnya kita rubah menjadi fi'lun majhul, maka hunna ini juga harus berubah menjadi dhamir rafa' sebagai naibu fa'il. Jadi bagaimana? Yus'alna, nun niswah itu sebagai naibu fa'il. Kemudian berpindah ke dhamir mukhatab, anta. Yas'aluka al-mudarrisu. Yas'aluka, kafnya itu sebagai maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Ketika kita rubah fi'lunnya menjadi fi'lun majhul, maka kafnya ini juga harus berubah menjadi dhamir rafa'. Jadi tus'alu. Mana dhamir rafa'nya? Tus'alu. Dhamir rafa'nya atau naibu fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Taqdiruhu anta. Persis seperti fi'lun mudhari yang maklum. Anta tas'alu. Tas'alu. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir taqdiruhu anta. Di sini tus'alu, naibu fa'ilnya juga dhamir mustatir taqdiruhu anta. Kan fi'lun mudhari itu tidak semuanya diakhiri dhamir mutasil. Ada beberapa fi'lun mudhari yang tidak ada tambahan huruf di akhirnya dan fa'ilnya dhamir mustatir. Misalnya yang huwa, misalkan di sini huwa yas'alu, kemudian hiya tas'alu, kemudian anta juga demikian, anta tas'alu, kemudian apa lagi ana as'alu, nahnu nas'alu. Kalau jadi fi'lun majhul juga berarti sama, fi'lun majhul yang dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu itu tidak ada huruf tambahan di akhirnya, tidak ada dhamir baris di akhirnya. Adanya kalau misalkan ditanya naibu fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Berpindah kita ke antum. Di sana yas'alukum al-mudarrisu. Yas'alukum al-mudarrisu. Kum itu sebagai maf'ulun bihi dalam keadaan nasab fi mahalli nasbin. Kalau kita rubah yas'alu menjadi fi'lun majhul, jadi maka kum itu juga harus berubah. Jadi yus'aluna, antum tus'aluna. Tus'aluna. Mana
Naibu fa'ilnya berupa wawul jamaah di akhir fi'lun ism. Tus'aluna. Berikutnya yang muannats anti. Yas'aluki al-abu. Yas'aluki al-abu. Ki itu kaf itu sebagai maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Kalau kita rubah fi'lunnya menjadi fi'lun majhul, maka kafnya itu juga harus kita rubah menjadi dhamir rafa. Jadi tus'alina. Tus'alina. Mana naibu fa'ilnya? Ya'ul mukhatabah. Kalau jamaknya langsung berpindah ke jamak. Antunna. Jadi yas'alukunna al-abu. Yas'alukunna, kunna itu adalah maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Kalau kita rubah fi'lunnya menjadi fi'lun majhul, maka kunna juga harus berubah menjadi dhamir rafa. Jadi tus'alna. Mana naibu fa'ilnya? Na atau nunun niswah yang sering kita sebut nunun niswah. Nunun niswah itu sebagai naibu fa'il. Berikutnya yang mutakallim ana yas'aluni al-mudarrisu. Yas'aluni al-mudarrisu. Ya al-mutakallim itu adalah maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Kalau kita rubah fi'lunnya menjadi fi'lun majhul jadi su'il afan. Ini fi'lun afan. Fi'lun mudhari' ya. Jadi us'alu. 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 Ini mana naibu fa'ilnya? Naibu fa'ilnya berupa dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Jadi setiap fi'lun yang tidak diakhiri dhamir atau huruf tambahan berupa dhamir di akhirnya, maka dhamirnya dhamir mustatir. Gitu ya, Bu ya? Fa'ilnya atau naibu fa'ilnya dhamir mustatir. Terakhir, nahnu yas'aluna al-mudarrisu. Berubah menjadi nus'alu. Nus'alu. Ini fi'lun mudhari' ya, bukan fi'lun madin. Kalau fi'lun madin tadi, nanya tetap na, su'ilna. Gitu. Tapi kalau di sini, tidak ada dhamir di akhir fi'lun mudhari' untuk nahnu. Jadi nus'alu. Lalu naibu fa'ilnya mana? Naibu fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Wafaqanallahu jami'an. Tapi kalau mau lebih simpel, ditasrif seperti kita contohkan tadi. Yus'alu, yus'alani, yus'aluna, tus'alu, tus'alani, yus'alna, tus'alu, tus'alani, tus'aluna, tus'alina, tus'alani, tus'alna. Semua us'alu, nus'alu. Berarti untuk musananya naibu fa'ilnya alif nun ya Ustaz? Alif saja. Oh, alif saja. Semuanya kan gitu. Kita ingat-ingat lagi umat sekalian, nun di akhir fi'lun yang setelah nun, setelah aliful isnain, nun setelah wawul jamaah, nun setelah ya'ul muqatabah itu kan tanda i'rab. Yang biasa kita sebut al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu adalah fi'lun mudhari yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah dan ya'ul muqatabah. Tanda i'rabnya apa? Kalau marfu, thubutun nun, tetap ditulis huruf nunnya. Kalau mansub atau majzum, maka dihapus huruf nunnya, hadfu harfin nun. Ya kan Ibu ya? Iya. Nun itu bukan dhamir. Misalkan di sini yus'alani atau yus'aluna. Mana dhamirnya? Ya wawunya saja. Nunnya itu bukan dhamir, tapi tanda i'rab. Begitu, ya? Baik, Ustaz. Wafaqanallah aja. Aliful isnain, wawul jamaah, ya'ul muqatabah. Wafaqanallah. Nggak terasa masih kalian. Pantesan kok saya kok maaf ini. Mau disudahi Ternyata, saja, Ustaz. ternyata sudah hampir setengah 10 Ibu sekalian. Nggak terasa. Saya juga Serius? tumben ya malam ini ngantuk banget. Nggak tahu kan, Ganteng Bang, banget. ya. Karena nggak tahu kok suasananya
Suasana mikir plus Sebenarnya ngantuk. saya nggak terlalu merasa kalau hari ini tuh hari Sabtu. Nggak tahu. Dari apa Ustaz? Nggak tahu. Cepat Karena mungkin hari-harinya. agak agak berbeda saja kegiatan saya. Jadi ya nggak terasa tuh hari Sabtu. Masalah aja. Besok sudah hari Ahad saja, betul-betul cepat waktu bersama. Iya benar. Udah Semoga mau Allah akhir memberikan taufik tahun. kepada kita semua. Nggak terasa. Tanda-tanda hari kiamat. Dan waktu terasa begitu cepat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Terkadang waktu itu terasa begitu cepat itu bukan waktunya yang cepat. Karena kalau kita bandingkan 24 jamnya orang zaman dahulu dan 24 jamnya orang zaman sekarang, hitungannya sama. 24 jamnya para ulama dan 24 jamnya kita, hitungannya sama. Menitnya, detiknya semuanya sama. Tapi yang menjadi permasalahan mungkin adalah keberkahan. Keberkahan waktu. Mungkin sudah sunatullah. Keberkahan waktu untuk orang-orang akhir zaman itu semakin berkurang keberkahan. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap waktu kita. Amin. Para ulama dengan waktu yang sama bisa sangat produktif. Dalam satu hari itu bisa mengajar, bahkan mengajarnya itu bisa banyak sekali halaqah yang diajar. Bisa kalau Imam Nawawi itu bisa sampai 9 halaqah yang diajar dalam sehari. Tapi dalam sehari itu juga beliau masih bisa qiyamul lail dan beliau masih bisa membaca kitab dan beliau masih bisa menulis kitab dan masih sempat membaca Al-Quran. Nah kita itu kan masalahnya itu sebenarnya di kita. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Ustaz, Ana mau tanya boleh Ustaz? Nah, tafadhol. Ana kalau malam memang agak susah ya Ustaz. Kalau malam, Iya, yang kalau benar kayak tadi aja ya, Ana sampai saking yang ngantuknya, yang benar karena malam Mbak Ani. karena saking ngantuknya, saya harus keluar cari apa ini biar nggak ngantuk gitu. Jadi Cari aku bakso. Nggak jujur apa-apa, nggak saya apa-apa, jadinya ngemil Ustaz. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil ngambil nggak apa-apa, mumpung kita nggak tatap Tapi muka itu nggak belajar. bagus kalau buat saya. Begini, kalau orang kadang itu dengan berbagai cara, mau sambil ngunyah permen karet, atau gini, sebelum mulai belajar minum kopi. Jangan, nanti malam tidurnya susah. Ya minum kopinya jangan pas belajarnya. Sebelum belajar, nanti ketika sudah selesai belajarnya, sudah efek kopinya sudah habis. Iya Ustaz, ya Allah astagfirullah kalau malam itu Mbak, emang nggak harus saya tuh yang udah matanya udah ya astagfirullah. Emang biasanya Mbak Hani jam berapa kalau di kelas ginian? Eh, Siang pagi. iya sore saya kalau sebelum sore, subuh. kita sore Ustaz. Iya kita sore Bu. Iya, iya, iya. Ustaz ada kelas sore atau nggak malam gitu Ustaz? Saya ikut ke kelas itu boleh nggak Ustaz? Tapi saya sarankan di kelas ini lebih afdal. Gimana Ustaz? Belajarnya lebih lebih baik di sini. Dan kalau saya ngajar yang kelas sore, ada juga sih kelas sore saya ajar semester 3.
Tapi saya sarankan tetap di sini. Di sini lebih afdal belajar. Gak apa-apa Ustaz, saya turun tingkat, gak apa-apa. Enggak, saya bukan masalah turun tingkat atau naik tingkat. Afdaliyah dalam belajar. Kalau misalkan Oh, saya bayangkan, kalau misalkan Mbak Hani pindah ke sana pun juga nggak banyak perubahan, dan justru malah apa namanya, bisa jadi malah ada efek-efek negatif yang lain. ada hilang gitu ya Ustaz? Enggak, insya Allah Oh, Ustaz. yang pindah Mbak Hani. Bu, aku Jadi sampai bahaya, gini, Bu. Aku ngemil loh, Bu. Kan, aku Ngopi, udah aku ngopi Mbak Hani, ngantuk. ngopi. jadi ya mungkin itulah salah satu ujian, salah satu ujian, salah satu ujian. Namanya menuntut ilmu itu pasti ada ujiannya. Jangankan Kenapa? jangankan yang belajar, yang ngajar pun saya juga dari tadi muak-muak. Iya, padahal di sana juga Astagfirullah. sih Ustaz. Astagfirullah. Kan katanya binaron itu. Biniron, biniron. Apalagi Ahad Ustadz, ya Allah. Itu kalau Ahad kan biasanya aktivitasnya dari pagi. Itu kayak kalau udah Ahad malam itu bawahnya udah tepar aja. Saya Masya Allah, ya. setel gitu, saya masuk. Tapi saya Tidur. nggak nyimak. Aduh, astagfirullah, astagfirullah, Emang astagfirullah. harus siang paling nggak tidur sedikit aja gitu mau biar Sedikit itu ya. sih itu. Kalau tadi Ini saya saya mah juga pagi teler ini hariannya ada tamu. Aduh ampun barusan juga tamu. Itu udah pusing. Iya, iya. Qadarullah, mungkin juga saya sendiri juga demikian tadi pagi Menular itu. Ustaz. Ngantuk itu menular. Tadi tadi saya juga ada tamu dan sempat takziah juga, sempat mengiringi ke kubur juga, dan panas-panas kan di sini kan siang panas, tambah Iya, panas lagi. Nah, ganasan gitu loh. nah, ya alhamdulillah, namanya hidup itu memang ya seperti itu. Namanya hidup itu nggak mungkin kita hidup itu selalu mencari enaknya dan selalu sesuai dengan keinginan kita. Kan nggak seperti itu. Justru mungkin Allah memberikan kesempatan pahala itu dari hal-hal semacam ini kan gitu. Dulu ya. Iya. Terus justru ujiannya di sana, justru ujiannya di situ. Kalau nggak mungkin, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin, betul-betul nggak mungkin semuanya itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan nggak Nah, mungkin eh, semuanya itu selalu enak sesuai dengan enaknya kita itu. Tapi yakin semuanya itu pasti yang terbaik. Ya, Oh, kenal Kalau saya akan malam sih Ustadz. Soalnya bisa, yang emang sih ngantuk memang pasti ya, ngantuk-ngantuk. Cuma enak nggak ada gangguan gitu loh Ustadz. Kalau saya ya, ya, sahih, sahih. nggak ngurusin dapur, nggak ngurusin apa. Orang kan pada anteng semua di kamar Dan masing-masing. dan nampaknya saya juga membandingkan beberapa kelas yang kelas saya ajar selama ini. Kayaknya belajar malam tuh lebih tenang dan lebih ya. bisa fokus nampaknya, dan lebih justru malah bisa lebih on time daripada yang lain-lain. Ya. Pencapaiannya itu juga berbeda. iya. Astagfirullah. Sore siang ntar ada paket lah paket. Banyak ikannya, Bu. Jadi Kayak tetap mau di waktu kapanpun juga sebenarnya itu ya tetap ada ujian-ujiannya tersendiri itu tetap. Dulu misalkan Mbak Hani juga waktu sore dulu Mbak Hani ada kendala apa misalkan, oh ini waktu waktu beres-beres toko ya Mbak Hani kan Iya, ya. banyak pelanggan Mbak Hani. Banyak ya, ada yang beli. Nah, tetap ada ujian itu pasti mau waktu kapanpun nah, itu pasti nah, ada. Nah, kalau malam ujiannya ya ini. Kalau misalkan sore ada ujian yang lain lagi. Nah, kan gitu. nah, nah, Ustadz, nah. kalau sore datang pelanggan, kalau malam yang datang ngantuk. Saya Ya, mah ngantuk. kalau yang biasanya disebutkan oleh para ulama itu biasanya terkait dengan musim. Di musim panas alasannya karena panas kita jadi sulit untuk belajar karena menahan panasnya. Kemudian di musim dingin karena terlalu dinginnya juga jadi alasan nggak belajar juga. Gitu kan.
serba salah. Kalau Saya kalau menuruti seperti itu terus jadinya nggak belajar terus kan gitu. Nah, Ustaz. Nah, saya Ustaz. pernah belajar jam 2 juga ngantuk juga Ustadz, sama aja. Wah, itu Sama. jam-jam rawan kalau jam Itu, itu malah parah itu kalau jam 2 sih. jam rawan itu. Sore ribet sama dapur, pagi juga gitu. Ya emang kalau di saya pribadi sih emang enak malam saya. Nah, apa namanya? Geser harinya, Bu. Jangan hari Ahad sih, Bu. Tuh. Hari Jumat udah ada kelas ya, Ustaz. Ada kalau hari Jumat ada Hari kita ya, Mbak Hani. semester 8. Aku kayak hari Ahad itu ya Allah. Seringnya nggak hadir. Astagfirullah, astagfirullah. Yang kadang-kadang saya kadang-kadang kosong itu hari Rabu malam kadang saja sih. Saya kadang juga dipakai untuk menggantikan kelas yang lain. Tapi saya juga ada rencana, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Hari Rabu malam itu saya ingin pakai buat program yang jangka pendek, program-program belajar jangka pendek. Yang mungkin bisa 10 pertemuan, 12 pertemuan selesai gitu ya. Misalkan sorof dasar, kemudian nahwu dasar, kemudian Oh, iya. tingkat lanjutan, kemudian nanti bisa beranjak ke balaghah juga, kemudian fikih dasar atau fikih-fikih tertentu, misalkan fikih masalah darah wanita 10 kali pertemuan selesai gitu. Mungkin lebih efektif. Rencana saya, semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Amin. طيب. هل من سؤال واحد ini dari jam setengah 10 lebih nih. هل من سؤال قبل أن أختم ini berarti sebelum kita tutup ini ada pertanyaan. Mungkin ini kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Kita lanjutkan besok insya Allah. Untuk besok kita baca latihan 8 di sana. Perintahnya kita diminta untuk menentukan mana yang merupakan naib fa'il. Kemudian mungkin sekalian kita buka latihan 9 sekalian. 2 halaman berikut. Latihan 9 di sana ada keterangan wajib Ibu sekalian. Berarti ini tugas harus. Baik. Baik. Di sana diapakan sekalian? Idzni al-af'ala fil jumalil atiyah lil majhul. Maka maksudnya berarti dirubah menjadi fi'il majhul Ibu ya. Iya, Ustaz. Amma sa'ala. Sa'ala dirubah menjadi fi'il majhul. Qatala. Kemudian yas'alu. Kemudian raqam 4. Akhadha. Kemudian daraba. Terakhir sarra. Sarroni. Nah, bukan Syahroni, Bu Ani. Nih, apalagi Syahrini, jelas bukan. Syahroni nggak jadi maju di DKI. Baik, ini dirubah menjadi fi'lun majhul. Kalau dirubah menjadi fi'lun majhul, maka di sana harus ada penyesuaian fa'ilnya dihapus dan yang maf'ul bihi sebelumnya maf'ul bihi dirubah menjadi naibu fa'il. Dan naibu fa'il itu marfu. Dan kalau misalkan maf'ul bihinya dhamir, maka naibu fa'ilnya juga berupa dhamir, tapi dhamirnya dhamir rafa. Gitu Ibu ya? Yes. Subhanallah. Hal min soal? La yujad. La yujad. Kan la yujad, fanaktafi bihadzal qadr. Kalau tidak ada pertanyaan sekalian, maka kita cukupkan. Saya minta maaf sekalian, mungkin kita malam hari ini rasanya mungkin agak kurang maksimal gitu ya Bu ya. Entah ya karena suasananya ngantuk, capek atau gimana. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melanjutkan belajar besok. Wafaqqanallahu jami'an. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin.
Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah Amin. selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di Amin. antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم وأطعم جياعهم واشف جريحهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman sekalian, tidak terasa hampir setahun, hampir 2 hari lagi genap 1 tahun, genap 1 tahun apa yang terjadi di Gaza itu sekali. Penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka jangan pernah kita melupakan mereka. Insya Allah. Baik dalam doa-doa kita, dalam keseharian kita, termasuk juga ketika kita meninggalkan produk-produk Zionis, produk-produk Yahudi, atau produk-produk yang mendukung Yahudi. Maka ikrarkan di dalam hati kita meninggalkan produk-produk itu seumur hidup, bukan hanya dalam jangka waktu tertentu. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua, dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita dimanapun. Tapi ada yang susah juga, Ustadz. Ada yang susah. Kalau memang Enggak, terpaksa, kadang suka ada yang belum ada itunya, Ustadz. Misalnya kayak sekarang, contohnya kayak HP, ayo. Sahih. HP tuh hampir betul. semuanya itu terafiliasi, hampir Sahih. semua merek-merek Vivo sampai ke Oppo, ke mana aja. Nah, Komputer bahkan juga. aplikasi juga. Hanya mungkin yang susah dikendalikan oleh mereka Telegram, misalnya ini mungkin ya masih lumayan. Yang lain, tapi ya kalau memang betul-betul tidak bisa ada pilihan yang lain mungkin untuk sementara, tapi tetap kita harus berusaha mengingkari di dalam hati kita. Iya, Ustadz. Sambil berharap ada solusi yang lain. Iya sih.
Iya, iya sih sekarang udah enggak lah. Nah, kita sudahi mas sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Barakallahu khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.